Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus Prof. Imam. Sebenarnya ya yang saya temui hanya beberapa orang, tetapi mungkin banyak. Saya tidak tahu ya. Selama berpuasa itu orang itu ya mereka dan orang itu sampai lupa pulang. Tinggalnya di masjid aja, nginep di sana, tidur di sana, bahkan lupa pekerjaannya. Dia merasa bahwa selama Ramadan itu harus di masjid ibadah itu, jangan mengerjakan hal-hal keduniaan. Itu terus pundi. Terus kemudian sinis terhadap kita-kita yang tidak di masjid itu. Terus pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ya Mas Habib. Di masyarakat itu ternyata ada macam-macam. Ada yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu kan. Ya karena memang agama itu sudah ditinggalkan oleh pembawanya itu selama 15 abad. Jadi penafsirannya masing-masing beda-beda. Penafsirannya macam-macam. Ya mereka barangkali tidak perlu diganggu ya, gitu kan. Silahkan punya pandangan seperti itu, ya, tapi jangan sinis kepada orang lain. Yang tidak. Begitu juga kita juga tidak boleh sinis kepada mereka kan. Ya biarin aja. Ya. Seperti itu. Lah. Agama Islam ini datang ke muka bumi itu untuk apa? Kan untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak gitu kan. Lah orang yang akhlaknya mulia itu gimana? Orang yang mampu mempuasakan, menghilangkan 17 penyakit hati itu, Mas Habib. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, tidak ajib, tidak riya, tidak iri, tidak dengki, lalu tidak hasud, tidak tamak, tidak fitnah, tidak loba, tidak sombong, itu kan? Lalu tidak menjadi dendam, tidak perusak, dan juga tidak permusuhan. Jumlahnya yang saya sebut tadi 17. Kalau orang terbebas dari penyakit itu kan akhlaknya jadi bagus, Mas. Akhlaknya menjadi bagus. Tujuannya adalah itu, karena itu kontraproduktif banget, Mas. Kalau puasa justru suka marah-marah, nyindir orang, menjauh daripada orang. Jadi agama itu suruh silaturahmi kok. Malah istilah apa? Agama itu disuruh silaturahmi kok, lalu ketika puasa kita menjauh istilahnya dari orang. Berkholwat, Prof. Ingat saya. Berkholwat itu tinggal di masjid atau di mana? Ya itu tadi yang pernah kita sebut namanya itikaf itu. Tapi itikaf itu pun sebetulnya hatinya itu harus bersama Rasulullah, gitu kan? Di mana? Di Masjidil Haram. Laju jauh bagaimana? Kalau jauh seperti itu, hatinya tidak aja tubuhnya, tapi hatinya. Kalau hatinya apa? Ingatannya. Itulah yang bernama berhakikat itu di situ sebetulnya. Karena itu memang harus dijelaskan bahwa agama itu lebih konsentrasi kepada ruhani. Karena itu agamawan disebut sebagai ruhaniawan. Ruhaniawan maju ke depan. Ya kan seperti itu. Lah kalau itu agama itu ruhaniawan itu kan, berarti agama itu hanya mengurus hal-hal yang ruhani. Ya bukan. Di dalam membangun ya agar menjadi orang yang bagus, soleh dan solehah tadi dimulai dari ruhaninya. Mengapa? Karena sumber perilaku itu dari ruhani. Kita ini gagal di dalam mengatasi bagaimana agar orang tidak korupsi. Kan gagal. Betul. Makin lama kan makin marah. Gitu. Kenapa? Karena tidak dimulai dari ruhaninya. Korupsi itu kan penyakit sebetulnya. Penyakit rohani. Nah, karena itu cara menyelesaikannya adalah ruhaninya itu disehatkan, dihindarkan dari penyakit. Pertanyaannya adalah bagaimana menghindarkan penyakit rohani ini? Datanglah ke tempat pendidikan rohani. Pendidikan rohani itu di mana? Itulah Baitullah itu. Di situ disebut ada Ares, Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, ada Baitul Atik, Baitullah. Tempat itulah sesungguhnya tempat pembinaan rohani. Makanya kita disuruh 5 kali sehari semalam
Bukan hanya menghadap di sana. dan merasa berada di pendidikan rohani itu. Menghadap dan merasa berada di rumah rohani itu. Betul. Bulan puasa ini kita disuruh untuk tidak makan, tidak minum. Mencegah, menghindari hubungan suami istri di siang hari gitu kan. Tapi itu sebetulnya hanya teskisnya aja kan. Intinya bukan itu, intinya substansi esensinya adalah mempuasakan hawa nafsu. Nah, untuk menghindari agar tidak berpenyakit ini, kan penyakit itu sudah ada di setiap orang. Dikatakan fi qulubihim maradun. Wa zadahumullahu maradun. Gitu kan? Bahwa di dalam dada kita ini ada penyakit. Bukan lebih kurang, ditambah. Nah, puasa ini bagian daripada mengurangi penyakit agar kita menjadi orang takwa, orang sehat secara rohani. Caranya gimana? Ya ke tempat di mana penyakit itu dicabut. Lagi-lagi di Baitullah, Mas Habib. Kalau kita ingin hati kita itu dicabut, maka kita ya bagaimanapun harus di situ. Iktikafnya di situ. Karena jauh. Bukan hanya physically. Bukan. Karena jauh, tubuhnya di masjid-masjid ataupun juga di rumah bisa. Tapi ingatannya ada selalu di tempat sana. Itu. Sama dengan sholat itu. Sholat itu kan sebaiknya ada sebaiknya ada berjamaah di masjid. Tapi kan tidak berarti dilarang di rumah kan. Nah itu begitu juga puasa. Agar penyakit hati kita itu dicabut, maka kita merasa berhakikat berada di situ. Di Quran dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghilin. Iri, dengki, takabur, tamak, sombong. Di mana nyabutnya? Tajri minta tihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Bulan puasa ini kita hendaknya sebagian banyak waktu kita itu berhakikat di sana. Makanya sholatnya ditambah, ada sholat raweh. Betul. Dan sholat itu kan juga tempatnya di situ. Selalu menghadap. Wattahidu mim maqami Ibrahim musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Apa gimana cara mengambil? Ingatan ada di situ. Tubuh kita itu ada di Malang, bisa di rumah. Iktikaf kita juga begitu. Bisa di masjid. Kalau di masjid keuntungannya tidak diganggu orang kan? Iya, betul. Tapi masih ada syarat lagi. Ingatannya jangan di rumah. Kita di rumah, ingatannya di Baitullah, yang di masjid ingatannya di rumah. Itu yang keliru di situ. Ingatannya harus ada di tempat sana. Nah, kalau kita berada di sana, artinya kita berada di tempat pendidikan rohani. Kalau pendidikan intelektual kita, di pendidikan kampus, jasmani kita ini itu di kampus. Di sekolah-sekolah. Orang bisa membuat sendiri-sendiri. Di Malang ini ada Brawijaya, ada UM, ada UIN, ada Unisma, ada UMM kan itu kan. Itu kan sebetulnya kan lebih banyak melatih intelektual. Pikiran. Sementara agama sebetulnya itu bicara kepada hati. Karena itu maka sebetulnya kalau Allah itu kalau kita baca di surat kalau tidak salah 40 Asy-Syura kalau tidak salah 52 atau 51 itu Allah bicara dengan ruh gitu kan. Bicara dengan ruh. Jadi masuknya agama ini bukan lewat otak. Tapi lewat ruhani kita yang punya otak. Jadi kalau kita ngajar di kampus itu yang kita latih itu otaknya, keterampilannya. Kalau agama itu yang punya otak. Yang punya otak itulah ruh itu. Ruh itulah dengan otak bisa mikir. Ruh itulah dengan telinga bisa dengar. Ruh itulah dengan alat namanya mata bisa melihat. Agama itu kepada sumbernya ini malah. Lah ini ada sekolahnya di mana? Di tempat pendidikan rohani. Baitullah. Kan begitu Mas Habib. Jadi puasa kita di. Nah, kalau kita berada di Baitullah Mas Habib, kita selalu secara langsung mendapatkan pembinaan rohani dari Rasulullah. Langsung ya.
Karena pembinaan rohani dari Rasulullah itulah tanpa kita angan-angan kita sudah tidak mau membenci orang, tidak mau sinis pada orang, tidak mau menyalahkan pada orang, tidak mau berdebat tentang agama. Agama itu jangan diperdebatkan. Sebab orang berdebat itu untungnya ujungnya hanya dua. Satu menang, satu kalah. Yang menang itu masa sombong, yang kalah sakit hati. Tidak boleh ini sebetulnya itu. Lalu diapakan? Dimusawarahkan. Nah, bermusawarah agama. Nah, manakala itu berbeda-beda kan itu, maka lalu kita kembalikan aja lah kepada Allah dan Rasul. Kan begitu Mas Habib? Sehingga tidak ada pertikaian dalam agama. Tapi memang sayangnya agama yang datang agar tidak bertikai, tidak berselisih, tidak bercercah belah. Justru kenyataannya lewat agama itu berpecah belah. Inilah sebetulnya yang harus dicari. Inilah yang harus dicari solusinya itu di situ sebetulnya itu. Macam-macam kalau di luar negeri ngomongkan beda Islam aliran bisa mati kita. Iya, makanya saya ketika ke Tajikistan Mas, di Rusia itu. Begitu di airport sudah dibilangin, jangan ngomong tentang agama. Sebab kalau ngomong agama nanti sampean akan ditanya, datang pertanyaan berikutnya, sholatnya berapa kali? Kalau misalnya saya ngomong 5 kali, kebetulan yang bertanya 3 kali, maka sudah mulai bibit-bibit berselisih di sini. Karena itu lebih baik tidak usah dibicarakan. Ini kan karena memang agama ini sudah sudah banyak yang disalahpahami Mas. Betul. Dikira dengan beragama kita itu untuk mendapatkan menang dan mengalahkan orang lain kan itu kan. Padahal selalu menyalahkan orang lain. Agama itu sebetulnya untuk kasih sayang. Agama itu untuk kasih sayang. Agama itu kedamaian. Agama itu untuk kesehatan rohani sebetulnya. Yang lalu orang itu bisa saling kasih sayang, saling tolong menolong, peduli kepada orang lain, kan seperti itu sebetulnya Mas Habib itu. Ini kalau pemahaman saya, hakikat tentang apa itu namanya, tentang iktikaf di akhir. Tadi kan kita bicara itu kan, di akhir bulan Ramadan itu seperti apa. Di akhir bulan Ramadan secara fisik kalau orang Arab pergi ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tapi kalau kita karena jauh, kita juga bisa ikut iktikaf sebetulnya di masjid itu dengan cara apa? Dengan cara berhakikat. Makasih Mas Habib. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan ada pembelajaran dari teman-teman kita. Nggak usah berantem beda-beda pendapat dan apalagi nanti memaksakan seseorang harus sama dengan dia. Betul. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.